yang saya pelajari dari guru penggerak. Baiklah Ibu, mohon izin untuk menyampaikan ya Ibu. Ya. Boleh ya Bu? Ya, saya buat PDM. Baik Ibu, selamat datang. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terus materi yang saya bawa hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi dari manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, saya lanjut ya Ibu, pembelajaran tentang paradigma baru. Paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak untuk mewujudkan profil Pancasila. Ibu-ibu sudah pada tahu kan, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ya Bu ya, kita lanjut aja. Nah, ini disiplin positif. Ada yang tahu tidak Ibu apa itu disiplin?
yaitu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknya. Yang menurut Kiai Haji Dewantara, ya itu adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin yang bersifat sifat disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan wajibnya penguasaan lain mendapatkan disiplin kita. Itu menurut Ki Haji Dewantara. Tapi di sini diartikan menerapkan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Nah, ini kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia di sini ada 5, Ibu. 1, bertahan hidup, diberi kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Terus kalau untuk motivasinya adalah ada 3. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum adalah tingkat perilaku manusia. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin dari karena menginginkan imbalan. Motivasi ini suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Seperti kalau kita itu, kalau mau melakukan sesuatu nanti dikasih bingkisan, itu kan ya. Terus yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Murid melakukan disiplin dari karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Baik. Nah, ini adalah konsep disiplin yang diidentitas gagal, yaitu kalau misalnya di hukuman anak-anak itu mendapat penyakitan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Kalau diberi penghargaan tidak efektif juga, Bu, ternyata merusak hubungan, mematikan kreativitasnya, menghukum dengan sistem ranking. Itu biasanya di SD ya, Bu ya. Terus merampas hak dan tidak menghargai mereka. Kalau konsep disiplin dengan identitas kesuksesan, yaitu konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulasi respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Sampai segitiga restitusi. Ya. Oke, jadi tadi masih nanya apa sih pendekatan restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gerson 2004. Ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahannya, terus memperbaiki hubungan, terus bertawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat keadaan diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakannya, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah perbedaannya ya Ibu. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan mengerjakan PR, hukumannya sama. Ya dia kalau di saudara kayak gitu materinya umum, tinggal kita yang menyesuaikan sama. Misalnya maaf ya. Oh ini salah satunya itu ya biar misalnya ya. Misalnya hukuman itu guru menghukum berdiri depan kelas atau menulis di buku
guru marah dan murid menjadi takut, itu namanya hukuman. Kalau kita kayak apa ya? Begitulah gambarannya lah ya. Kalau konsekuensinya, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Terus untuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati diri dan orang lain. Kalau untuk restitusi yang saya pelajari itu Bu, jadi sebelum mereka melakukan kesalahan, jadi kita ada kayak perjanjian gitu, aturan main. Jadi kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, baru kita tanya. Kemarin kita kan sudah bikin kesepakatan tuh. Jadi yang mereka buat sebelum itu, ya itu akan menjadi konsekuensi mereka. Maaf ya, Bu. Untuk ngomong dia belum lebaran. Baik Ibu, untuk 5 posisi kontrol restitusi yaitu ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kita saat mengajar. Jadi kita bisa jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Ibu kalau jadi guru TK yang cocok di mana? Untuk posisi kontrol restitusinya kalau di dalam kelas. Kita cocoknya apa? Biasanya kita lakukan apa saja? Biasanya apa yang terjadi kalau di kelas? Beda ya? Jadi apa? Kalau biasanya teman ya teman. Satu lagi Bu, pemantau. Membuat rasa bersalah ya, kadang kita ngomong gitu ya Bu ya. Ya. Terus saya lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrolnya Bu ya. Kasusnya ini siswa datang terlambat. 1. Kalau di hukuman, posisi kita ya Bu ya, hukuman kamu selalu saja terlambat. Selalu selalu terakhir datang gitu ya Pak. Kalau untuk pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Terus kalau membuat rasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu benar kecewa sekali itu berbuat bersalah ya ibu. Kalau teman ya sudah kali tidak apa-apa duduk aja sana. Kalau untuk manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kita tanyain dulu Bu. Terus itu bagaimana kamu memperbaiki masalahnya seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oh, kalau ini Bu, kalau kita itu namanya peraturan ya. Kalau di guru penggerak itu ya saya pelajari itu sekarang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan itu agak mungkin kalau sekarang itu agak keras ya Bu ya. Kalau sekarang dirubah jadi keyakinan kelas. Jadi yang tadi saya bilang sama saya akan tahu itu tadi itu kan sebelum mau aturan main itu kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu yang buat mereka juga Bu. Jadi misalnya gini teman-teman, hari ini kita buat keyakinan kelas tapi kan mungkinnya kalau keyakinan kelas ke anak-anak itu ada yang mau bahasanya bagus. Kalau saya bilang kemarin itu aturan bermain. Ya, lalu gimana teman-teman? Terus kalau temannya dia bilang kita nggak bisa juga yang langsung Bu. Teman-teman sayang teman, misalnya temannya ngomong sayang teman guru berbagi, nah itu kita catat atau kita buat. Nah nanti kalau bisa mereka melanggar konsekuensinya apa yang terjadi ya, seperti itu sih Bu. Tapi kalau kita agak ini ya, saya sudah coba dan bentuk keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rincian konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, yaitu murid dan guru ya Bu. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Semua warga kelas hendaknya
berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan ke sekolah dan kelas. Benar-benar saya nyanyi. Nah, ini Bu, segitiga restitusi yang saya bilang tadi. Jadi kalau buat mereka ini sih yang saya pelajari kemarin di guru kedokteran. Ini segitiga restitusi ini memecahkan permasalahan yang ada kemarin itu. Kalau di kelas itu ini Ajam sama siapa temennya, Ajamnya suka mukul karena dia ngambil mainannya Ajam. Jadi kasusnya itu di kelas saya, Ajam punya mainan Bu, mainannya diambil sama temennya dan Ajam marah terus dorong temannya. Nah itu saya pakai ini restitusinya untuk memecahkan permasalahannya supaya Ajam tidak dorong temannya dan mau berbagi. Jadi sebelum itu saya duduk sama Ajam, saya tanyain, Ajam kenapa tadi? Dia jawab, ada video ya. Dia jawab tadi marah sedih karena ambil sama temennya, terus Ajam dorong. Saya bilang, Ajam boleh marah, Ajam boleh sedih, Ajam ibu tahu kalau rasanya diambil mainan itu seperti apa, ibu tahu kok, saya bilang gitu. Tapi kita kembali lagi dengan keyakinan kelas kita, maksudnya aturan bermain kita, kalau kita mainnya harus berbagi, saya gitu ya. Terus itu kurang lebihnya. Mungkin kalau di SD sama SMP mungkin bisa ya diterapkan ya. Tapi kita pelan-pelan mungkin bahasanya mungkin agak berubah gitu ya, agak susah. Terus, nah, terima kasih sudah hadir ibu-ibu, sudah mendengarkan saya yang baik Ibu.